Selamat siang, teman-teman konsultan. Kita akan memulai perkuliahan yang pertama, sesi 1, pengenalan sistem informasi keuangan atau aplikasi keuangan. Kita mulai dari perkembangan aplikasi keuangan saat ini. Ya, aplikasi secara garis besar terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah desktop base, yang kedua adalah web base. Ya, jadi ada beberapa keunggulan atau kelemahan dari masing-masing desktop base dan web base. Ya. Kita mulai dari definisinya. Desktop base itu adalah aplikasi yang perlu diinstal atau dipasang di laptop untuk sebelumnya dapat digunakan. Ya. Kalau web base itu aplikasi yang tidak butuh diinstal atau dipasang. Jadi sudah bisa langsung digunakan dengan menggunakan browser Google Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di desktop base ini, ya, keunggulannya yaitu kemungkinan untuk diretas sangat kecil dikarenakan database dan aplikasi berada di jaringan perusahaan atau LAN yang tidak dipublish ke publik. Ya. Jadi untuk memasuki jaringan perusahaan tersebut butuh effort yang lebih, apalagi kalau tidak ada akses internet. Jadi kemungkinan untuk diretasnya sangat kecil. Dikarenakan desktop juga, ya, untuk mengaksesnya membutuhkan aplikasi klien yang diinstal di komputer sehingga tingkat kemudahannya berkurang. Ya, artinya jika requirement untuk aplikasi tersebut hanya untuk Windows tertentu, ya, sedangkan jenis yang lain seperti MacBook atau Linux itu tidak dapat diinstal aplikasinya, sehingga itu akan mengurangi tingkat kemudahannya. Ya, jadi tidak serta-merta semua device itu dapat dipasang dengan aplikasi ini. Itu salah satu kekurangannya. Ya, yang kemudian kekurangannya berikutnya adalah membutuhkan server dan perangkat keras yang butuh perawatan. Ya. Jadi ini harus disediakan oleh perusahaan. Kemudian dengan aplikasi desktop base ini, biaya pembelian di awal tuh sangat besar. Ya. Jadi agak sulit terjangkau oleh perusahaan UMKM. Dan desktop base ini mulai ditinggalkan di tahun 2018 karena banyak perusahaan-perusahaan UMKM atau perusahaan lainnya mereka beralih ke web base yang mereka menilai web base itu sangat mudah diakses dan biayanya itu sangat terjangkau, ya. Namun kekurangan web base ini kebalikan dari yang desktop, ya. Kemungkinan diretas sangat tinggi karena aplikasi dan database bisa ke publik, ya, sehingga untuk diakses membutuhkan tingkat pengamanan yang tinggi. Ya, jadi enggak jadi kemungkinan ini untuk menghindari diretas perlu pengamanan yang ekstra, ya. Nah, pengamanan ekstra ini kadang-kadang akan membuat eh, terkadang server harus menerima permintaan yang sangat besar sehingga mengakibatkan terkadang server tersebut akhirnya down. Ini salah satu kelemahan dari web base, ya. Namun di balik kelemahan tersebut ada banyak kelebihan, ya, keunggulan dari web base ini. Yang pertama, hanya butuh perangkat untuk akses ke internet, ya. Asal ada akses internet, mau perangkat apapun, di manapun dan kapanpun, ya, itu dapat mengakses aplikasi web base ini. Contoh saja aplikasi web base ini adalah Instagram atau Facebook, ya. Jadi bisa dibuka melalui handphone dengan Google Chrome seperti itu, ya. Mau di pedesaan ataupun di mana asal ada Google Chrome yang terpasang di handphone atau di laptop itu bisa mengaksesnya. Ya, jadi tidak butuh perangkat atau requirement tertentu. Ya. Semua device itu bisa MacBook, ya, Windows, Linux dan lain sebagainya. Server dan jaringannya dikelola oleh penyedia cloud. Jadi untuk perusahaan kecil menengah yang tidak punya resource untuk IT, mereka nggak pusing-pusing tuh mikirin perawatan servernya, jaringannya seperti apa gitu ya, perangkat kerasnya, itu udah langsung disediakan oleh penyedia cloud.
Kemudian harga yang dibayarkan lebih terjangkau karena pembayaran itu bulanan, tidak sekali di depan di awal. Nah, untuk web-based ini memang mulai trending di 2014. Ya. Jadi orang-orang sudah mulai beralih ke web-based dan yang desktop based ini agak sedikit ditinggalkan karena uh, kelemahannya cukup cukup banyak dibandingkan dengan keunggulannya saat ini. Ya. Untuk perkembangan aplikasi lainnya, ya, yang saat ini ada di pasaran, ada yang dinamakan ERP, Enterprise Resource Planning. Ya, ERP ini adalah semua aplikasi perusahaan yang mencakup aplikasi akuntansi. Jadi ada bagian di dalam suatu perusahaan itu ada bagian HR, ada bagian IT, GA, finance, akuntansi, dan sebagainya. Jadi ERP ini adalah aplikasi yang mencakup bagian tersebut. Ya, jadi aplikasi untuk mencatat transaksi perusahaan. Ya, di mana perusahaan itu ada yang untuk transaksi keuangan ataupun non keuangan. Jadi kegunaan ERP seperti itu ya, digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan. Tujuannya agar semua bagian terintegrasi ya di dalam satu sistem, one system for all. Ya, jadi tidak ada aplikasi yang terpisah antara keuangan dengan HRD atau dengan bagian IT gitu ya. Nah, bedanya dengan aplikasi akuntansi, ya, aplikasi akuntansi ini tercakup dalam ERP sendiri. Ya, kalau itu digabung dalam satu aplikasi. Ya. Kemudian, tapi di aplikasi akuntansi ini dia aplikasi bisa berdiri sendiri, gitu, tidak harus serta merta ngikut ke dalam ERP. Ya. Jadi dalam aplikasi akuntansi tujuannya hanya mencatat transaksi keuangan, baik yang ada jurnalnya ataupun yang tidak create jurnal. Tujuannya satu, hanya untuk pembuatan laporan keuangan. Ya. Laporan laba rugi, neraca, cash flow, atau laporan keuangan lainnya. Ya. Kemudian di aplikasi keuangan tersebut ada yang namanya aplikasi perpajakan. Ya. Ini yang generate dari pajak. Ya. Tujuan aplikasi perpajakan ini untuk mencatat transaksi pajak mulai dari pemotongan, ya, pemungutan, pembuatan SPT induk, penerbitan tagihan atau ID billing, ya, nanti juga untuk pembayaran pajak dan juga untuk pelaporannya. Jadi di aplikasi perpajakan ini ada yang desktop based juga, ada yang web based. Ya. Salah satu yang web based itu adalah dari DJP online atau dari pihak ketiga ya melalui pajak online. Ya. Untuk aplikasi pajak secara desktop ada ISPT, ya ini untuk pemotongan dan pemungutan, PPh 21 4 ayat 2, ya. Kemudian ada e-faktur untuk penerbitan faktur pajak. Ya. Nah, untuk aplikasi internet banking sendiri untuk bagian terseri untuk membayarkan atau mentransfer nilai dari satu rekening ke rekening lainnya. Ya, biasanya untuk pembayaran gaji, pembayaran vendor, ya, ataupun pembayaran vendor di negara lain, kita menggunakan aplikasi internet banking atau cash management. Ya. Aplikasi akuntansi sendiri ini di pasar Indonesia cukup beragam, mulai dari Zahir ya yang menyediakan aplikasi desktop dan juga web based, Accurate desktop dan web based, Mayuk juga sama desktop dan web based, Zero ini hanya web based saja, SAP dan Oracle keduanya juga. Ya. Untuk Zahir sendiri ini berasal dari negara Indonesia ya yang awalnya itu di tahun 96 mereka Zahir ini mulai membuat aplikasi desktop based. Ya. Kemudian untuk Accurate sendiri ini juga dari negara Indonesia yang awalnya itu desktop based dibuat pada tahun 1999. Kemudian Mayop dari negara Australia awalnya yaitu desktop based di tahun 1991. Sedangkan Zero ini berasal dari negara Australia, dia langsung mulai dengan versi web base-nya di tahun 2010. SAP berasal dari negara Jerman,
dimulai dari desktop base di tahun 1972. Oracle dari negara Amerika Serikat diawali dengan desktop base di tahun 1995. Ya. Jadi apa yang membedakan aplikasi-aplikasi ini dengan aplikasi lainnya? Ya. Jadi ada beberapa manfaat atau fitur unggulan dari masing-masing aplikasi ini, ya, yang mereka mengintegrasikan fitur lainnya dengan application programming interface atau yang bisa kita sebut dengan API. Ya. Jadi dengan adanya API ini akan membantu atau menjadi value added nih buat aplikasi-aplikasi tersebut. Ya, API ini tujuannya untuk mengambil data dan mengirimkan data dari satu entitas ke entitas lainnya, ya, dengan cepat, dengan aman juga, ya, dan terenkripsi. Oke. Saya coba untuk menggambarkan perbandingan aplikasi akuntansi yang ada di pasar Indonesia. Oke. Ini sebagai salah satu sampel saja, ya, yang pembukuanku lakukan untuk perbandingan aplikasi akuntansi yang ada di pasar Indonesia. Ada Akhirat Desktop, Akhirat Online, Zero, dan Jurnal yang dibandingkan. Ya. Untuk Akhirat Desktop ini ya desktop base, sedangkan Akhirat Online, Zero, dan Jurnal ini adalah web base. Kita coba membandingkan berdasarkan fitur-fitur utamanya. Ya. Dari segi harga, memang untuk Akhirat Desktop itu lebih mahal di awal, gitu ya. Sedangkan yang web base Akhirat Online, Zero, dan Jurnal ini mereka membebankan biaya yang cukup terjangkau ya per bulan dan masing-masing user. Dan dari masing-masing fitur ini kita coba untuk tracking apakah fitur tersebut ada atau tidak di produk tersebut ya. Jadi tujuan perbandingan ini untuk penilaian kepada klien apa yang sebenarnya, atau pertanyaan lebih sederhananya, aplikasi akuntansi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan tersebut, perusahaan klien. Ya, biasanya klien akan lebih memilih aplikasi akuntansi yang banyak fiturnya, tapi ternyata banyak fiturnya ini juga belum tentu digunakan semuanya oleh mereka. Jadi kita akan mempertimbangkan, akan menyarankan kepada klien mereka untuk memilih aplikasi akuntansi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dan jika kita lihat fitur banyak, ya, akan menyebabkan harga juga semakin tinggi. Ya, jadi buat apa bayar lebih mahal untuk mendapatkan semua fitur yang tidak kita gunakan? Jadi kita memilih yang berdasarkan fitur yang kita gunakan saja. Contoh, ya, sebagai requirement utama, klien memiliki kebijakan untuk arus persetujuan. Ya, di dalam sini arus persetujuan yang ada yaitu akte online dan jurnal. Ya, jadi kita bisa mempertimbangkan bobotnya untuk memilih akhirat online atau jurnal. Atau ternyata klien tidak perlu adanya approval flow, tapi yang lebih utama adalah multi currency. Ya, ternyata semua di sini ada mendukung fitur multi currency. Nah, kalau kita lihat misalkan klien juga butuh adanya multi cabang, ya, poin 11. Jadi multi cabang ini cuma ada di Accurate Desktop dan Accurate Online. Ya, jadi ini bobotnya perlu kita pertimbangkan juga nih, apakah wajib atau opsional saja, seperti itu. Ya. Jadi nanti teman-teman konsultan juga bisa mulai membandingkan, ya, selama mempelajari kuliah ini, bisa membandingkan aplikasi akuntansi yang ada di pasaran, fitur-fitur utamanya, dan keunggulannya apa. Ya, jadi nanti bisa buat suatu saat untuk menjadi konsultan juga, konsultan aplikasi, bisa menyarankan ini kepada klien. Oke, kita kembali. Oke, jadi kita coba explore untuk contoh kegunaan API saat ini untuk mengambil data dan mengirimkan data dari satu entitas ke entitas lainnya.
Jadi misalkan yang sebagai contoh adalah teman-teman yang membayarkan biaya SPP bulanan ya ke kampus. Ya, sebenarnya siapa sih yang memiliki database mahasiswa dan besarnya biaya? Ya, itu adalah kampus. Tapi teman-teman tidak membayarkan duitnya ke kampus, tapi membayarkan ke perbankan, ke bank. Nah, pertanyaan pertama, apakah bank mempunyai database mahasiswa ya beserta SPP-nya? Tidak, ya. Mereka tidak menyimpan database tersebut, ya. Jadi flow-nya adalah ketika mahasiswa datang ke perbankan untuk pembayaran, perbankan ini bank akan menarik data, meminta data ke UPN, ya, dan UPN akan memberikan datanya ke perbankan dan akan dilihat oleh mahasiswa untuk dikonfirmasi, ya, sesuai dengan NIM, nama, dan jumlah SPP-nya. Ya. Kemudian mahasiswa akan membayarkan, lalu bank akan mengirimkan notifikasi ke UPN atau kampus bahwa pembayaran sudah dilakukan. Kemudian perbankan akan mengirimkan uangnya ke rekening UPN. Ya. Lalu UPN sendiri setelah menerima notifikasi pembayaran telah berhasil, akan mengirimkan SMS atau notifikasi ke mahasiswa bahwa mahasiswa sudah membayar lunas. Seperti itu, contoh kegunaan API. Ya. Jadi antara dua entitas ini, mereka tidak menyimpan data, tetapi memanggil dan menggunakannya di saat membutuhkan. Ya, jadi mereka tidak mengcopy semuanya. Dan proses di sini, ya, ini dalam hitungan detik. Ya, sepersekian detik. Jadi pada saat nanti menampilkan konfirmasinya itu mungkin sampai di kita itu hanya 1 detik atau 2 detik. Seperti itu, sangat cepat sekali. Oke, untuk ruang lingkup aplikasi akuntansi ini, kita membagi menjadi 5. Yang pertama penjualan. Di penjualan sendiri kita membagi menjadi 2 transaksi. Transaksi yang tidak ada jurnal atau non-jurnal, dan yang kedua adalah yang membuat jurnal. Ya. Di penjualan ini kita mulai dengan transaksi yang non-jurnal, itu diawali dengan penawaran penjualan. Ya. Ketika kita sudah punya customer atau pelanggan, kita akan menawarkan jasa kita nih dalam bentuk dokumentasi, dalam bentuk formulir. Ya, jadi pada saat sebagai contoh adalah ketika kita menelpon ke teman untuk menawarkan jasa servis handphone. Ya, setelah kita ngobrol-ngobrol ternyata dia perlu dan kita setujuin di harga 1 juta. Kemudian kita menawarkan nih surat penawaran ke mereka dalam bentuk soft copy ataupun hard copy, tapi saat ini yang sering terjadi adalah soft copy. Nah, kita memberikan penawaran, kemudian dari pelanggan tersebut akan menerbitkan PO, dan PO atau dokumen tersebut akan dikirimkan ke kita, ya. Dan itu kita catat menjadi pesanan penjualan, artinya penjualan yang telah dipesan. Setelah pesanan penjualan, kita akan mengirimkan pesanan tersebut. Kita deliver jasanya ke pelanggan. Setelah pelanggan kita deliver jasanya, ya, dan mereka puas, kita juga menerbitkan faktur penjualan, ya, atau invoice penjualan. Tujuan invoice penjualan ini yaitu sebagai instruksi pembayaran dari pelanggan ke kita. Ya. Jadi di dalam faktur penjualan ini setidaknya akan berisi informasi rekening bank, kemudian informasi jumlah nilai yang ditransfer. Ya. Kemudian dari faktur penjualan, jika memungkinkan ada retur penjualan atau retur jasa, ya, atau retur barang. Dan yang terakhir, endingnya adalah kita menerima pembayaran, ya, penerimaan penjualan, pembayaran penjualan oleh pelanggan. Kemudian yang kedua, transaksi pembelian. Dibagi 2, non-jurnal, dimulai dari permintaan pembelian, ya, request dari divisi lain, ya, untuk pembelian, kemudian akan dikonversi menjadi pesanan pembelian. Ya, ini pesanan pembelian ini atau PO ini, letternya bisa dikirimkan ke vendor, ya, agar vendor juga
mengetahui atau instruksi untuk mengirimkan jasa atau mengirimkan barang. Ya. Jadi di sini informasi berupa item, apa yang akan dipesan, kemudian nilainya berapa, tanggal berapa, ya, dan juga ada alamatnya, dikirimkan kemana. Setelah itu dari pesan pembelian akan dikonversi nih, kita akan menerima barang, ya. Setelah kita menerima barang, kita akan menerima faktur. Ini kebalikan dari penjualan. Jadi faktur ini juga instruksi pembayaran dari kita, instruksi pembayaran ya dari vendor untuk dibayarkan ke mereka. Ya, setelah kita catat faktur, kemudian kalau ada barang retur, kita melakukan retur. Jika tidak ada, ya kita akan melakukan pembayaran pembelian. Ya, penerima penjualan dan pembayaran pembelian ini adalah cash in dan cash out, ya, transaksi yang terkait dengan cash. Transaksi yang ketiga yaitu persediaan. Ya, non-jurnalnya berupa daftar barang dan jasa, kelola gudang, dan transfer bank. Transfer barang. Transfer barang ini dimungkinkan jika perusahaan memiliki lebih dari satu gudang, ya. Jadi transfer barang dari gudang 1 ke gudang 2 dan ke gudang 3 dan lain sebagainya. Kemudian aktivitas terkait dengan yang membuat jurnal yaitu penyesuaian persediaan. Ya. Jadi dengan adanya penyesuaian persediaan ini, perusahaan dapat menyesuaikan persediaan nih pada saat stok opnam, ternyata persediaannya bisa bertambah atau berkurang. Dan itu disesuaikan dengan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan atau laporan persediaan ini akan menyesuaikan dengan jumlah stok opnamnya. Kemudian yang keempat, transaksi yang terkait dengan cash. Ya, non-jurnalnya berupa rekonsiliasi bank. Jadi tujuan untuk rekonsiliasi bank ini adalah menyamakan transaksi perusahaan ke transaksi bank. Ya, kenapa transaksi bank ini kita samakan? Karena kita menganggap transaksi bank ini adalah transaksi yang benar, ya, yang bisa menjadi acuan. Oleh karena itu nanti jika ada transaksi bank yang terjadi, namun belum kita catat, kita akan melakukan rekonsiliasi, kita akan mencatatnya. Dan transaksi kas ini yang membuat jurnal yaitu pembayaran lainnya, ya. Selain pembayaran untuk pembelian, penerimaan uang lainnya, selain penerimaan dari hasil penjualan, dan transfer antar rekening. Ya. Transfer antar rekening ini bisa dari satu bank ke bank lainnya, ya, dari contoh dari Bank BRI ke Bank Mandiri, atau dari Bank Mandiri ke rekening di wallet kita, gitu ya, OVO, Dana, dan lain sebagainya. Atau juga tarik tunai ke petty cash. Nah, transaksi kelima yaitu transaksi yang umum, ya. Non-jurnalnya daftar aset tetap baru dan laporan keuangan. Untuk transaksi yang terkait dengan jurnal, di sini ada jurnal umum. Jadi jurnal umum ini digunakan untuk mencatat transaksi non-cash, ya, non-cash ke non-cash. Contohnya adalah accrual biaya, accrual beban, amortisasi, depresiasi, gitu, ya. Untuk ruang lingkup perusahaan yang terkait dengan aplikasi akuntansi, kita membagi menjadi 3, ya, jasa, dagang, dan manufaktur. Perbedaannya, ya, untuk jasa dan untuk jasa sendiri, dia aktivitas utamanya, ya, beli jasa dan jual jasa. Ya, jadi kalau kita balik ke ruang lingkup aplikasi akuntansi, ya, nomor 1, 2, dia ada jual jasa, beli jasa. Namun yang ketiga tidak ada persediaan yang di-maintain. Jadi langsung ke 4 dan ke 5. Jadi 4 sama 5 ini mandatory. Ya. Jadi beli jasa dan jual jasa. Beli jasa ini bisa juga terkait dengan apa yang dia jual jasanya, atau dia membeli untuk support untuk jasanya. Contoh, jika perusahaan itu bergerak di jasa kebersihan, ya, bisa saja dia beli subkontrak jasa tersebut, jasa kebersihan tersebut kepada individu-individu tersebut. Atau ternyata dia beli jasa yang tidak terkait dengan yang dia jual jasa, gitu. Contohnya adalah jasa konsultan keuangan, ya,
Yang kedua adalah perusahaan dagang. Ya, dia aktivitas utamanya adalah beli persediaan, kemudian dia kelola persediaan, kemudian dia jual. Jadi perusahaan dagang ini dia akan mengambil margin ya dari harga perbedaan harga jual dan harga belinya. Ya. Jadi kalau kita balik ke ruang lingkup aplikasi akuntansi, di sini dia transaksi satu penjualan ada, transaksi dua ada, tiga dia ada persediaan, ya empat dan lima juga ada. Nah, yang ketiga adalah perusahaan manufaktur, di mana dia beli persediaan mentah, kemudian dia kelola persediaannya juga, dia mengubah persediaannya ke barang setengah jadi atau barang jadi, lalu setelah jadi barang jadi, kemudian dia jual barangnya. Ya, yang membedakan adalah pada saat mengubah persediaan ke barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi ruang lingkupnya di aplikasi akuntansi di 1, 2, 3, 4, 5 ada. Cuman di bagian tiganya persediaan dia akan melakukan di sini penyesuaian persediaan gitu ya. Jadi persediaan barang mentahnya akan dikurangi, persediaan barang setengah jadi akan ditambah gitu. Kemudian proses berikutnya adalah konversi dari barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang setengah jadi akan dikurangi persediaannya dan akan ditambah ke barang uh, jadi 100%. Ya. Jadi akan menggunakan aktivitas yang ini untuk pencatatannya. Oke, untuk tugas sesi pertama ini, teman-teman bisa mendownload aplikasi Zahir, ya, kemudian melakukan instalasi aplikasi Zahir. Jadi nanti teman-teman bisa print screen hasil instalasi Zahirnya dan submit tugasnya ke Google Form yang sudah diberikan. Oke, sekian presentasinya. Ya, selamat siang.